Terlihat sebuah mobil limusin hitam melaju kencang laksana peluru yang tak sabar, membelah jalanan kota dengan arogansi yang tak tertandingi. Di dalamnya, duduklah sang ketua grup Ilhae, nenek dari Lua, memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Sopir melaporkan bahwa mereka akan segera tiba di sekolah, lalu bertanya dengan hati-hati, "Ketua, apakah tidak apa-apa Anda menunda pertemuan dengan para pemimpin lainnya?" Wajah ketua tetap membeku. Ia hanya mengangguk, menyuruh para pemimpin itu menunggu di bawah bayang-bayang kehendaknya. Ia melirik ke samping, senyum tipis yang syarat makna terukir di bibirnya. "Sudah lama sekali aku tidak mengantar cucu kesayanganku pergi ke sekolah," ucapnya, suaranya mengandung nada kepemilikan mutlak. Di sebelahnya, Lua duduk membisu. Ekspresi terkejut di wajahnya sesaat berganti menjadi ketidakpedulian yang dingin, matanya kembali menatap lurus ke depan. Tepat pada saat itu, iring-iringan mobil mewah tersebut berpapasan melewati sekelompok siswa yang berjalan kaki, termasuk Mina. Mina dan anak-anak lain tersentak, terkejut oleh kecepatan brutal dan arogansi kelas atas yang melintas tanpa peduli. Di dalam mobil, ketua grup Ilhae kembali memprovokasi cucunya. "Apakah kau masih merajuk, kesayanganku?" Lua menjawab dengan nada merajuk yang dibuat-buat, "Aku tidak tahu." Ia kemudian mengeluh, menuntut penjelasan, "Kenapa nenek melarangku menjalankan bisnis bersama teman-temanku?" Seketika, tatapan ketua berubah menajam laksana bilah pedang yang baru diasah. "Permainan koin? Pecandu barang terlarang? Apakah itu yang kau sebut sebagai bisnis?" Tanyanya, suaranya dipenuhi nada menghina. Ia terus menatap Lua, menantikan pembenaran yang konyol. Lua, meskipun terdiam sesaat, menjawab dengan wajah berseri, "Itu sangat seru." Ia menjelaskan dengan gembira, hanya dengan menunjukkan beberapa lembar uang di wajah mereka, raut mereka tiba-tiba memerah dan mereka bertingkah seakan seperti anjing. Suara ketua merendah, menjadi serius dan mencekam. "Itulah mengapa kau harus banyak belajar lagi." Lua tersentak. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa digerakkan oleh uang ataupun keuntungan semata. Tegas sang nenek, matanya memandang jauh ke kehampaan. Hal-hal yang berada di luar itu, adalah kegilaan. Seketika, wajah ketua menjadi murung, sebuah bayangan kesedihan melintas cepat. Ia menyebutkan, "Seperti ibumu." Nama itu seketika menarik perhatian Lua. Matanya melebar penuh antusiasme saat ia mendengar nama ibunya, sosok yang misterius. Matanya semakin membesar ketika ia mendengar suara neneknya yang dingin. "Aku terkadang melihat ibumu di matamu." Ketua berbisik, mengenang malam di saat sang putri meninggalkannya. Di mana cinta, logika, semuanya tidak berguna. Lua merasakan tubuhnya membeku. Tatapan itu, lanjut sang nenek, yang dipenuhi dengan kegilaan. Di tengah suasana tegang itu, Lua tiba-tiba memeluk neneknya dengan sangat erat. Sebuah pelukan yang penuh hasrat dan keputusasaan. Ketua grup Ilhae terdiam, terkejut. Lua, dengan bibir tersenyum namun mata yang dipenuhi kesedihan yang mendalam, berbisik, "Aku bisa bersenang-senang berkat nenek. Aku tidak sama seperti ibuku." Ia melepaskan pelukan itu, menatap neneknya dengan mata berbinar dan senyum yang mekar. "Aku tidak akan mengkhianati nenek." Di tengah keheningan yang menyesakan, suara memanggil ketua berulang kali. Ketua membuka matanya, ia sempat terjebak dalam labirin masa lalu, dan melihat sopir menatapnya, memberitahu bahwa ada seseorang di depan mereka, ayah Lua. Di dalam mobil, ketua menyambutnya, "Apakah kau sudah tahu kehidupan sekolah cucuku? Aku tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja." Namun, ayah Lua menyampaikan kebenaran yang dingin. Itu bukan perbuatan yang bisa dilakukan anak SMA biasa. Ia kemudian menuntut penjelasan, apa yang telah terjadi pada Lua. Ketua hanya tersenyum ke depan. "Tidak ada." Ayah Lua tersentak. Mata dinginnya menusuk ketua. "Apa kau menganggap Lua sebagai anak yang buruk?" Ketua grup Ilhae menatap kedua tangannya yang keriput, lalu mengepalkannya erat-erat. Ia menegaskan, "Itu tidak benar. Lua sudah menguasai semuanya, bahkan di usianya yang masih 17 tahun. Dia memiliki bakat untuk mengatur semua orang. Apa kau mempercayai itu?" Seketika, ayah Lua melancarkan serangan kilat, tangannya mencengkeram erat. Ketua hanya melihat serangan itu dengan diam, tanpa gentar. Dengan wajah yang dipenuhi amarah yang membara, ayah Lua menuntut jawaban atas tindakan ketua terhadap putrinya. "Apa yang kau perbuat pada putri tersayangku?" Tangan ayah Lua tergantung di udara, dipenuhi kebimbangan. Ketua menatap balik matanya, suaranya dingin, namun penuh penekanan. "Lua adalah cucuku. Dan, itu bukan anakmu." Ayah Lua terdiam, jiwanya terguncang oleh kata-kata yang mematikan itu. Ia akhirnya menyerah, rasa penyesalan yang menusuk memenuhi dirinya, dan ia menunduk lesu. Ketua grup Ilhae melihat itu. "Aku akan menyiapkan semuanya untukmu," katanya, suaranya berubah menjadi perintah. "Temukan pembunuh yang merenggut nyawa Lua. Lakukan apa yang harus kau lakukan." Keesokan harinya, Chanhe berpamitan dengan neneknya untuk berangkat sekolah. Sang nenek mendekat, memancarkan kekhawatiran yang mendalam. "Chanhe, apakah kau baik-baik saja?" Chanhe berusaha tersenyum,
meyakinkan neneknya bahwa ia baik-baik saja, bahkan memohon agar neneknya beristirahat sebelum pekerjaan malamnya. Ia melambaikan tangan, namun neneknya berteriak, "Jangan bohongi nenek." Chanhe tetap melanjutkan langkahnya, meyakinkan neneknya sekali lagi bahwa ia baik-baik saja. Ia berjalan menuju sekolah menggunakan masker, dan ketika ia membukanya, ia mengeluh dalam hati. Luka di bibir ini akan lama sembuhnya. Tiba-tiba, ia terkejut, tubuhnya membeku. Di belakangnya, Mina muncul begitu saja. "Hei, Chanhe," sapa Mina, nadanya datar, "apakah lukamu sudah membaik?" Mina memperhatikan reaksi Chanhe yang terkejut. "Ada apa?" tanyanya, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Apa ada hal yang kau sembunyikan?" Chanhe, diliputi panik, balik bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Mina menatapnya dengan aneh. "Aku ada di sini karena tadi malam aku menggunakan kekuatanku untuk mengantarmu pulang. Apa kau tidak mengingatnya?" Chanhe terdiam, kebingungan melandanya. Lalu, tiba-tiba, kenangan itu kembali menghantam. Kepala Gyunwo yang hancur, dipenuhi cairan merah laksana semangka busuk. Seketika, ia tak kuasa menahan rasa mual yang brutal, ia berlari ke sudut lorong, memuntahkan semua isi perutnya tanpa henti. Mina, khawatir oleh reaksi yang ekstrim itu, mendekat, menanyakan keadaannya. Mina memberikan tisu, dan Chanhe berbalik, mengucapkan terima kasih. Namun, pandangannya terpaku, dan ia memanggil nama Mina. "Mina, kejadian Gyunwo kemarin, apakah dia mati?" Mina, wajahnya menjadi serius, tanpa emosi, membenarkannya. Kemudian, ia mengangkat wajahnya, menyunggingkan senyum yang dingin. "Bagus, kan?" tanyanya, nadanya datar. Chanhe tersentak, terkejut oleh senyum mengerikan yang disajikan Mina. Mina berbalik, berjalan pergi, Lua dan Gyunwo sudah mati. Geng mereka sudah berakhir. Tidak ada yang berani macam-macam lagi denganmu sekarang. Ia menoleh ke arah Chanhe, tersenyum lebar seolah tiada dosa, membuat Chanhe semakin terdiam. Chanhe, dengan suara yang dipenuhi keberanian yang dipaksakan, memanggil Mina. Ia mencoba memperingatkan, membunuh orang itu, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Mina berhenti berjalan. "Aku tidak berniat membunuh mereka," potong Mina dengan tegas, namun membelakangi Chanhe. Ia menegaskan, "Aku sudah memberi mereka kesempatan. Tapi Gyunwo sendiri yang memilih untuk mati. Mereka pantas mendapatkannya." Kemudian, ia menambahkan dengan suara penuh kepedihan, "Aku juga teringat akan ayahku." Chanhe bingung. "Ayahmu?" Mina, masih membelakanginya, berkata, "Ayahku seorang polisi. Dan dia meninggal karena orang-orang sampah seperti Gyunwo." Mina mengepalkan tangannya sangat erat, mengeluh dengan amarah yang mendalam, jika saja mereka semua mendapatkan hukuman yang setimpal dari awal. Di tempat yang berbeda, kata-kata Mina ini bergaung persis di benak ayah Lua. Lua tidak akan mati seperti itu. Ia menyalahkan dirinya karena tidak berada di samping putrinya. Rekannya hanya diam, menatapnya. Ayah Lua menatap ke depan, menuntut, "Berapa banyak orang di kota ini yang menaruh dendam kepada putriku?" Rekan ayah Lua menjawab dengan tegas, "Pembunuhnya pasti di antara mereka." Pada saat yang sama, ayah Lua dan Mina, di tempat yang berbeda, mengucapkan kalimat yang sama, penuh tekad yang membara, "Aku pasti akan menemukan sampah seperti mereka." Mata Mina dipenuhi tekad yang mematikan. Ia menegaskan, "Tidak peduli berapa banyak waktu yang kuhabiskan, aku akan membunuh mereka semua." Di tempat yang lain, ayah Lua, dengan mata yang sama-sama tajam, mengucapkan janji yang sama. Apakah mereka adalah ayah dan anak yang terpisah oleh takdir? Atau apakah mereka berdua sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan dalam perang moralitas ini? Atau, apakah akan ada tragedi lainnya yang terjadi, sebuah takdir mengerikan yang tidak disangka-sangka, menanti untuk merenggut jiwa mereka? Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.